Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, see you di sini. nggak ada gimmick ya. Gak ada, Bingung mau belum gimmicknya dapat. apa. Oke, kita kembali lagi ya di Pokasi Podcast. Kali ini adalah season 4 episode 5 ya? Yuk, 5. Iya 5. Kita lupa ya karena ini. Padahal ini sebulan sekali doang tapi kita kadang lupa loh. Episode berapa ya? Oke, jadi sebelum kita kasih petunjuk apa yang mau kita bahas kali ini, gue mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube kami, dengerin Pokasi Podcast di Spotify, Apple Podcast, YouTube Musik, YouTube juga silahkan. Terus juga memang ada konten khusus YouTube ya, yang hanya rilis di YouTube gitu kan. Terus juga jangan lupa follow sosial media kami, ada di Instagram @pokashi.podcast. Terus kami juga punya TikTok, X atau Twitter, sama Blue Sky walaupun jarang-jarang update ya di @pokashi_podcast. Oke, jangan lupa follow, like, share, dan subscribe pokoknya. Kalau begitu, untuk kesempatan kali ini nih, untuk episode kali ini, apa nih yang mau kita bahas nih, saya ini? Oke, kita bakal bahas soal IP. Iya, kayaknya jatuhnya IP deh. Jadi Hmm. mau itu dari anime, komik, manga maksudnya, game ataupun novel. Tapi yang kita ikutin dari ya mungkin dari awal rilis gitu atau dari pertengahan yang intinya tuh sampai sekarang masih kita ikutin gitu. Jadi seri-seri atau IP yang masih jalan tapi masih kita ikutin sampai sekarang. Ya, begitulah. Jadi kira-kira ya, untuk pembahasan kali ini tuh kami mau membahas emangnya seru ya ngikutin seri yang long running. Nah, maksudnya long running di sini adalah seri yang udah lama atau masih belum tamat gitu sampai sekarang. Untuk contoh gampangnya One Piece. Contoh gampangnya ya, itu kan salah satu seri long running shonen yang bahkan sampai sekarang masih belum tamat. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nanti di pembahasan kami akan membahas seri-seri apa aja yang masih gua dan Seiyu ikutin. Oke? Kalau begitu, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum memulai bahas tentang seri apa aja yang kami ikutin, kenapa ya ini ya kita ngambil judul ini ya untuk dibahas ya? Gue lupa dah. Kayaknya lu ya yang waktu itu ngajuin ya. Iya, harusnya gaji gua. Gua Ah, pun lupa sebenarnya. saking udah lamanya ya. Soalnya gitulah kita, apa namanya? Kadang topik-topik yang dibahas sekarang pun ada yang udah setahun lalu bahkan 2-3 tahun lalu gitu diajuin gitu kan. Baru sempet sekarang gitu ya. Ya, tapi Cuman harusnya sih ah gara-gara ini ya, gara-gara gue cukup penasaran kenapa ada beberapa orang, ya termasuk kita mungkin, yang ngikutin satu tadi series atau IP yang udah lama banget gitu. Entah itu kalau misalkan anime episodenya udah ratusan gitu. bahkan ribuan Kalau ya. manga ya bahkan ribuan gitu, tapi kok masih diikutin gitu. Karena kan eh gimana ya, kesannya tuh kan jadi cerita yang gak selesai-selesai tuh. Walaupun ya entah entah nanti bakal selesai beneran atau enggak gitu. Tapi gue penasaran sih kalau dari sudut pandang kita berdua gitu, entah dari gua atau dari lu nanti, kenapa sih masih ngikutin si series atau IP itu gitu, padahal ya rata-rata kayaknya umurnya udah lebih dari 5 tahun mungkin untuk si usia dari seriesnya itu. Bahkan mungkin ada yang serinya udah seumuran ya sama kita ya. Oh ya, iya iya, Iya, ada bener-bener. kan. Ya, contoh gampangnya One Piece lah gitu ya. Benar-benar. Terus juga ya di satu sisi juga gue juga merasa tertarik juga untuk membahas ini. Kenapa? Karena ya walaupun dari tadi gue bilang contohnya One Piece, tapi ternyata sebenarnya ada banyak
seri-seri, entah itu game, entah itu anime, manga, novel yang masih belum tamat gitu, yang panjang gitu kan ya, serinya udah lumayan panjang. Jadi ya pengen aja gitu gue ngebahas, karena gue sendiri juga ada beberapa judul gitu yang emang masih gue ikutin sampai sekarang, ada yang juga yang baru mau mulai gue ikutin juga gitu, mau mulai gue ikutin lagi, misalnya dulu pernah ngikutin tapi gue stop, terus sekarang mau gue ikutin lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk game mungkin eh apa ya, kalau misalnya game kita sebut long running itu yang dia tetap satu judul game, satu IP, walaupun judulnya berbeda-beda gitu. Kayak contoh mungkin kayak Final Fantasy, kan itu dari 1 sampai 16 kan ya sekarang. Ya walaupun karakter utamanya berbeda-beda tiap serinya, tapi kan itu tetap Final Fantasy gitu. Nah, itu kalau menurut gua itu tetap dianggap long running. Atau kayak Pokemon gitu kan, dari generasi 1 sampai sekarang generasi berapa, Pokemon 7 ya kalau gua nggak salah. Nah, itu kan tetap ada Pokemon-Pokemon dari generasi-generasi sebelumnya yang masuk ke generasi yang baru. Nah, itu kan hitungannya berarti tetap long running. Apalagi animenya juga masih ada sampai sekarang, walaupun yang terbaru sudah berganti karakter utama ya. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman bingung apa itu yang dimaksud long running, itu salah satu contoh gampangnya adalah One Piece yang paling terkenal ya. Karena chapter dan episodenya sudah 1.000 lebih. Jadi itu mah dari tahun 90-an ya kalau nggak salah, One Piece mah ya. Gue Makanya nggak inget manganya, cuman animenya harusnya 98, 9, 90, 90-an akhir lah ya kalau nggak salah. 90-an Kalau akhir nggak ya. salah ya. Makanya kan tadi gue bilang mungkin ada juga seri yang udah hampir seumuran kami gitu. Ya gitu. Jadi kenapa kami pengen membahas tentang seri yang long running, terus kayak eh, apa judul episodenya juga kayak emangnya seru ya ngikutin seri yang long running. Nah, di sini mungkin kami akan membahas dan akan menjawab gitu ya. Barangkali teman-teman yang mendengarkan podcast kami juga ada yang ternyata, oh iya gue juga ngikutin seri A misalnya, udah dari kecil sampai sekarang gue masih setia ngikutin karena emang belum tamat misalnya gitu. Bisa langsung berbagi aja cerita atau pengalaman kalian di komentar ya. Oke. Jadi ini untuk memulai pembahasan ya. Anjir panjang banget ya intronya, berarti ya baru mau mulai pembahasan. Jadi mungkin dari lu dulu kali saya, seri apa gitu yang sekiranya dari dulu sampai sekarang itu lo ikutin? Karena seinget gua sih, kalau gua nggak salah ya, waktu lo ngajuin ini, lo tuh bilang ada seri game yang lo ikutin sampai sekarang. Ya, betul. Jadi ya kalau gua nggak salah, tapi kan ya terserah, kalau kita kan ini di sini bahasnya ACGN ya, anime, komik atau manga, game dan novel. Jadi barangkali selain game juga silahkan kalau misalnya ada anime atau novel atau manga gitu yang emang lo ikutin sampai sekarang dari dulu, judul IP yang sama gitu. Walaupun judulnya sudah berbeda-beda gitu, tapi tetap satu IP gitu. Oke. Gue ada beberapa harusnya. Cuman kalau misalkan dari apa ya? Dari A dulu kita biar berurutan ACGN. Berurut ACGN. Oke, boleh, boleh. Kalau dari anime harusnya ada dua. Cuman eh gue tuh agak bingung nyebut dua ini tuh masuk long run atau enggak karena dua-duanya pertamanya ini series original yang cuman satu season doang. Hmm. Tapi sequel-sequelnya tuh dibikin dalam bentuk movie gitu. Jadi ceritanya masih lanjut, cuman dibikinnya versi movie dan emang gak tiap tahun ada juga. Tapi karena ceritanya terus jalan dan gua udah ke-invest sama dua IP itu, makanya menurut gua, bukan menurut, sorry, makanya gua masih ngikutin dua IP itu gitu. Nah, dua Hmm. itu tuh yang pertama ada ini, Girls and Panzer. Girls and Panzer yang tank-tank itu bukan sih? Iya, yang tank sekolah, school. CGD-CT ya itu ya? Ya harusnya kalau Masuknya nggak salah, ya? CGDCT. Kalau nggak salah ya.
Nah, itu awalnya kan di season satu tuh cuman ya cerita original pada umumnya gitu, bisa ikut kompetisi dan lain-lain gitu. Nah, menariknya tuh dia dari season satu tuh untuk sequelnya dibikin ke movie. Nah, abis dari movie yang pertama tuh untuk story lanjutannya ternyata mereka tuh masih bikin movie, cuman dibikinnya tuh per part gitu. Jadi misalkan, oh sorry, jadi lanjutannya tuh dia masih di kompetisi yang sama, karena kan tujuannya tuh ya karena tadi gue bilang ini tuh eskul tapi pakai tank. Hmm. Jadi tujuannya mereka ikut kompetisi besar gitu. Nah, si story yang di kompetisinya itu dibagi ke beberapa movie gitu. Dan sampai sekarang movie-nya masih jalan memang. Cuman beberapa sempat libur mungkin karena karena kemungkinan ini apa? Karena kan studionya sama ya. Jadi yang gue sebut tuh tadi kan Gus and Panzer. Satu lagi tuh Princess Principal. Nah kebetulan dua-duanya dikerjain sama studio yang sama. Hmm. Dan gue agak bingung mungkin apa ya, dua ini tuh saling tukaran gitu. Jadi yang rilis movie-nya duluan yang mana dulu. Karena Princess Principal pun sama, awalnya kan cuman TV series satu season doang. Terus sequelnya tuh dibikin ke movie. Nah kalau di Princess Principal tuh yang movie-nya tuh lebih ke ngangkat satu misteri besar atau satu kasus gitu. Nah kasus itu dibagi ke beberapa part movie. Nah itu sih kalau dari anime, jadi jatuhnya gue ngikutin karena gue penasaran sama ceritanya. Dan lagi karena menarik aja sih, satu yang Tank menarik karena itu dalam kutip ngulang Perang Dunia 2. Cuman dibikin dalam versi tadi CGDCT. Dan menurut gua agak menarik karena tanknya atau perwakilan negaranya itu jatuhnya yang sama kayak di Perang Dunia 2, cuman dibikin versi beloknya gitu loh. Hmm. Nah, itu kalau yang kesan Panzer. Cuman kalau Princess Principal gue suka karena temanya itu di era Victoria. Dan harusnya kalau gue nggak salah inget, kayaknya yang bikin gue mulai tertarik sama cerita di era Victoria tuh harusnya Princess Principal ini gitu. Dan menurut gue cukup banyak menggambarkan apa yang bisa bikin gue tertarik dengan cerita-cerita di era Victoria gitu. Era Victoria tuh tahun 1600-an kah? 1004, lupa gue 400-an. 400. Ah, iya iya iya. Ya barangkali ada yang nggak tahu kan ya. Jadi berarti menggambarkan Eropa di tahun segitu ya, kurang lebih ya, di abad 14, 15, 16 ya. Iya, Hmm, sekitar segitu. sekitar segitu ya. Oke oke. Atau kalau lebih gampang kebayangnya biasanya dipakainya di ini sih, di cerita Witch. Hmm. Kayak kalau yang sekarang lagi tayang tuh Silent Witch. Nah itu Silent Witch jatuhnya era Victoria juga. Hmm. Sebenarnya kayaknya kalau kayak era Victoria kayak gitu-gitu maksudnya misalnya Eropa abad 15 kah atau abad 16 gitu misalnya. Sebenarnya banyak tergambarkan di seri isekai juga kan ya. Karena isekai Iya, banyak yang mengambil latar tempat, maksudnya gaya kayak gaya bangunannya segala macam itu Eropa zaman dulu gitu, Eropa di abad 15 16 kayak gitu. Masih iya. Cuman kerajaan gitu kan ya. bedanya biasanya di ini kan setahu gue dibagi tiga ya era Victoria tuh, awal, tengah, sama akhir. Hmm. Nah itu di tengah di tiga itu tuh ada yang udah mulai ada pistol, ada yang Hmm. mulai ada kendaraan kayak gitu. Biasanya dibedainnya ngambilnya dari situ sih harusnya. Iya, iya, iya. Posisinya di mana. Nah itu tadi kalau untuk yang animenya. Nah, mau Hmm. lanjut ke komiknya atau dari lu dulu kalau misalkan lu ada di anime? Boleh, nggak apa-apa gue dulu deh. Walaupun gue sedikit sih kalau untuk anime ya. Nggak apa-apa. Oke, gue dulu kalau gitu dari A anime. Kalau anime yang gue ikutin, yang long running ya, yang masih tayang, IP yang masih tayang sampai sekarang, itu sebenarnya lagi gue on hold atau lagi gue stop dulu ya, karena gue pelan-pelan juga gitu kan nontonnya. Itu adalah Pokemon sih. Nah jadi tuh gue udah dari beberapa tahun yang lalu, udah lama gue dari zaman kuliah kayaknya. Gue pengen kayak nonton semua seri Pokemon animenya. Banyak banget. Gila kan?
Nah, tapi ada satu judul yang gue udah tamat. Padahal itu tuh generasi keberapa gitu gue lupa. Itu Pokemon Best Wish. Kalau di game Black and White. Kalau di game. Itu gue Nah, oke. semua dari awal sampai sequel-sequel spin-off-nya selesai semua. Itu Best Wish. Nah, kan gue juga pengen nonton yang dari awal kan, dari zaman apa sih Indigo League ya, apa sih yang pertama tuh. Itu tuh gue masih belum lanjut gitu, masih ke stop di episode 15 apa 14 apa 15. Tapi di Netflix kan ada Pokemon XY. Gue juga pelan-pelan nonton itu. Jadi kayak walaupun gue pengen nonton Pokemon dari awal, cuman untuk si judul yang gue tonton nih agak berantakan. Karena ya itu tadi gue anime Pokemon yang pertama gue tamatin nontonnya Best Wish. Itu udah zaman gue kuliah lah, udah mungkin bisa ya nggak tahu 8 tahun lalu atau berapa tahun yang lalu lah ya. Ya ketahuan umur gitu kan. Pokoknya udah jauh lah, jauh sebelum COVID lah gitu. Nah, itu Best Wish tuh udah tamat sampai ke sequel dan spin-off-spin-offnya. Itu udah tamat. Terus gue juga kayak nih misalnya gue lagi pengen Netflix and chill gitu kan. Tapi anime yang tayang di musim ini misalnya yang tayang di Netflix udah pada gue tonton ini yang terbarunya. Tapi gue lagi pengen nyantai sambil nonton. Gue setel Pokemon XY. Karena di Netflix adanya XY gitu. Yang sebelum XY itu kalau gue nggak salah nggak ada deh. Adanya movie. Jadi makanya gue agak berantakan. Cuman ini lagi gue on hold dulu karena musim ini yang anime yang gue ikutin ya. Summer ya. Summer sekarang tuh lagi agak banyak gitu kan. Padahal 9 judul doang nggak kayak lu ya. Tapi gue merasa 9 judul tuh banyak sih, sumpah. Biasanya gue cuma 5 judul, 4 judul, 5 judul gitu. Paling banyak 5 atau 6. Sekarang 9 musim ini, walaupun udah ada yang gue drop 2 ya, jadi 7 ya. Tapi tetap aja gitu kan, karena ya kadang sibuk kerja juga. Jadi gue pengen lanjut menonton Pokemon tuh, tar dulu deh gitu. Nah, cuman untuk seri anime yang long running yang emang masih pengen gue tonton gitu sampai sekarang itu Pokemon karena gue suka banget sama dari kecil tuh gue jauh lebih suka Pokemon dibanding Digimon sejujurnya ya. Oh, oke. Walaupun Aha. walaupun Digimon gue udah nonton tamat yang adventure yang pertama eranya Taichi. Itu Aha. juga zaman gue kuliah kalau nggak salah apa udah lulus kuliah pas COVID gitu ya gue tamatin ya kalau nggak salah. Kalau Digimon gue Digimon 1, Digimon 2 gue masih suka karena dulu kan main gamenya juga. Cuman dibanding Digimon dan Pokemon gue jauh lebih suka Pokemon karena konsep kreatur kolektornya kalau Pokemon. Kalau Digimon kan lu di animenya apalagi kan satu orang cuma satu Digimon gitu. Iya kan? Iya, betul. Sementara kalau Pokemon kan satu orang bisa maksimal 6. Untuk yang dibawa lu bisa ngumpulin lebih banyak nanti si Ash Ketchum ngirim ke Profesor Oak gitu Pokemon sisanya gitu kan yang ditangkap tapi udah penuh lu yang lu bawa gitu kan ya. Nah itu Aha. kalau anime itu waktu itu gua ada nonton Captain Tsubasa sih yang barunya juga kan cuma nggak kayaknya udah nggak akan lanjut lagi tuh animenya jadi nggak gua anggap ya. Oh sama ini paling Black Clover kali ya animenya karena season 2 nya udah diumumin kan. Aha. Season 2-nya udah diumumin, jadi mungkin gua akan menantikan karena kan season yang pertamanya aja udah 170 berapa ya episodenya tuh. Udah lama selesai kan. Nah, ini kemarin tuh kita ada nulis berita juga ya di Instagram kita, Pokasi Podcast itu season 2-nya udah ada pengumuman walaupun kalau nggak salah tayangnya belum tahu ya kapan ya, lupa gua. Nah, mungkin Black Clover gua akan nungguin juga animenya. Ya mudah-mudahan sih lebih bagus ya untuk season 2 ya dibanding season 1 ya. Aha. Iya. Ah. Cuman kalau lu bilang yang pingin diikutin ya, gue tuh sebenarnya ada Hmm. beberapa seri yang pingin diikutin juga. Salah satunya yang sampai sekarang nggak tamat-tamat tuh ada Vanguard kan. Vanguard itu kartu. Iya,
Nah, gue Ah, awalnya penasarannya karena kartunya kan. Terus pas ah, lihat, loh, animenya tuh hampir tiap musim ada gitu. iya bener. Terus setelah dicek, oh ternyata kebanyakan jadinya gak jadi. Ah, iya iya. Gue juga apa kayak Digimon tuh kan mau ada lagi yang baru tuh animenya. Cuman gue kayak gue udah nggak terlalu kenal gitu. Bahkan waktu gue kecil pun gue paling mentok sampai Digimon yang Digimon 3 tuh apa Digimon Tamers ya, yang Guilmon tuh kalau nggak salah. Itu pun Guilmon Yang kayak merah cuma ya? ah Yang merah. ya yang merah, yang pakai kartu, yang gesek Oh iya, kartu. iya, iya. Nah, Hammer itu seharusnya. Tamers ya kalau nggak salah. Nah, cuman gue konsep Digimon Tamers tuh udah mulai kurang suka tuh karena pakai kartu kan. Aha. Walaupun gue sendiri sebenarnya suka suka card game sebenarnya, cuman konsep Digimon pakai kartu tuh ya gue kurang sukanya karena mungkin gue suka sama yang Digimon Adventure 1 dan 2, dimana itu masih kalau yang pertama kan lu cuma pakai Digivice aja, yang kedua ada tambahan untuk evolusi tapi lu tetap kayak pakai lu nyari kayak batu gitu loh, yang Aha. untuk evolusi tambahannya itu masih nggak masalah, tapi ketika di Tamers pakai kartu gue udah mulai nggak suka, apalagi yang selanjutnya tuh Frontiers kalau gue nggak salah yang orang jadi Digimon, nah itu gue udah jauh lebih nggak suka lagi. Jadi akhirnya Eh, makanya emang ada ada yang gitu? Oh ada ya? Frontiers kalau gue nggak salah itu setelah Tamers. Ah oke. Nah apa setelah Tamers tuh jadi si Frontiers itu Digimonnya orangnya, jadi orang karakter-karakter utamanya anak-anak terpilihnya yang berubah jadi Digimon. Seinget Oh gue. oke. Terus setelah itu ada Savers, Digimon Savers kalau gue nggak salah. Nah kalau Digimon Savers gue sempet main gamenya, animenya gue ya sempet pengen nonton, cuman ya gue yang sebelum-sebelumnya juga kagak nonton ya, dan udahlah malas lah gitu. Gue tetap kalau Digimon tetap era era Taichi dan Daisuke aja gitu. Stay di situ aja. Gue paling nanti kalaupun emang pengen nonton Digimon, gue Adventure 2 pengen gue coba tamatin gitu. Tapi ya udah kalau gue sih untuk anime sejauh ini dua itu aja. Gue deh tadi ngomongin One Piece, gue jujur nggak nonton animenya. Animenya gue nggak ngikutin. Paling cuma Oke oke. nonton cuplikan-cuplikan aja. Dan waktu kecil kan pernah nonton di RCTI ya. Itu kan Aha. dia tayang, yang gue inget eh anime One Piece tuh di Arc Alabasta. Karena di situ pertama kali gue jatuh cinta dengan Miss All Sunday alias Nico Robin ya. Dan karena main gamenya juga dulu kan masih Arc Alabasta, jadi ya gue paling banter One Piece dulu pernah nonton sekilas-sekilas waktu kecil Alabasta, cuman animenya gue nggak nonton sama sekali gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman nakama gitu kan ya membahas One Piece ke gue, ya gue nggak nonton animenya gitu. Bukan karena gue nggak suka, cuman karena udah kebanyakan 1.000 tuh gue udah. Kalau misalnya gue adalah misalnya gue penyuka Jepang yang tidak ngikutin anime setiap musim, mungkin gue bisa ngejar sih. Ya. Oke Masalahnya oke. kan saya juga ngikutin ya setiap musim ya. Jadi ini aja Pokemon aja belum, yang emang beberapa yang gue ikutin belum terkejar. Apalagi kalau gue nambah One Piece gitu. Apalagi kalau misalnya gue juga ada yang gue juga suka Detektif Conan, sama itu 1.000 episode juga. Oh iya, berarti satu lagi Oh iya benar. Conan. Tapi kalau Conan gue karena si episodenya udah kebanyakan animenya, gue kemungkinan Conan cuma akan ngikutin movie-nya aja. Ya Movie-nya sama. aja, movie-nya aja. Kalau Conan gue movie-nya aja kemungkinan. Kalau animenya enggak deh. Tapi dari waktu kecil gue emang nonton animenya. Tapi kalau si sekarang apa animenya itu gue udah kayaknya nggak akan nonton. Mending movie-nya aja karena movie-nya masih belum terlalu banyak, apalagi kan mulai tayang terus ya di bioskop Indonesia. Gue udah dari Ya. berarti udah 2 tahun yang lalu yang Iron Submarine nonton, terus yang tahun lalu yang 1 Million apa gitu yang kayak Tokit nonton. Nanti bulan depan gue juga pengen nonton juga gitu. Nanti sambil gue ngikutin dari yang awal, movie-movie awal. Movie pertama gue udah nonton sih, movie kedua gue lupa udah nonton apa belum, tapi gue berarti nanti ngejarnya tuh dari movie kedua sampai yang terbaru. Ya yang terbaru sih pokoknya sampai sebelumnya Iron Submarine lah pokoknya. Itu Oh, gue untuk keinget ya.
Detektif Conan. Udah ya, apalagi ya. Udah sih paling kalau gua. Ya paling itu Pokemon kayak masih gua on hold. Jadi nontonnya pas emang gua lagi pengen nonton anime tapi lagi nggak ada tontonan gitu. Paling gua itu lanjut Pokemon. Conan itu gua paling movie-nya aja. Sama Black Clover gua nunggu season 2-nya. Itu. Oke. Kalau gua dari anime itu sih. Kurang lebih itu ya. Iya. Lanjut. Apa toh sebelum lanjut ganti ke manga, lu ada ya lagi anime yang mau disampaikan? Gue tuh ada sebenarnya, ada 2 lagi, cuman yang 2 lagi tuh, eee, nggak ada lanjutannya lagi gitu. Ah, jadi dibilang long running tapi udah selesai gitu ya? Apa belum udah nggak lanjut lagi ya? Enggak, karena kan tadi gue di awal nyebutnya IP atau series kan. Ya IP, ah, Nah IP bener. yang 2 ini tuh jatuhnya lebih ke IP, jadi munculnya tuh jarang gitu. Hmm, Jadi, yang 2 tuh yang pertama ada ini, adaptasi dari lagu-lagunya Honeyworks. Itu kan beberapa udah jadi tuh, ada kalau gua nggak salah ya, totalnya tuh ada 3 movie harusnya sekarang, sama hmm, 2 TV. Nah, cuman setelah itu nggak ada lagi. Walaupun kalau ngikutin lagunya, sebenarnya di video klipnya kan diceritain tuh. Cuman di animated seriesnya tuh lebih detail aja gitu penceritaannya. Karena kalau di lagu tuh jadinya harus nyari lagu ini sambungannya ke lagu yang mana gitu. Dan yang sekarang tuh saya lihat gue udah mulai ganti ke karakter yang lain gitu. Karena karakter yang bikin gue tertarik sama IP-nya tuh udah apa dalam kutip udah lulus SMA gitu kan mereka fokus ceritanya di SMA rata-rata. hmm, Nah itu tuh udah beres jadinya yang karakter yang baru gua nggak terlalu invest sih makanya nggak terlalu ngikutin lagi di video klip lagunya gitu cuman dengerin hmm. lagunya doang. Nah kalau yang satu lagi, nah ini gue sebenarnya berharap bakal ada lanjutannya lagi sih karena eh apa ya ini tuh jatuhnya kayak Harry Potternya dari Jepang gitu. Jadi ada Little Witch Academy ya. Ini gue suka Oh, karena di awal tuh bukan awal dari sekarang udah berapa ya lupa gua. Satu TV harusnya sama 2 movie. Itu tuh kan ngejelasin nyicil lore-nya satu-satu tuh. Cuman belum beres aja gitu dan kesannya kayak nanggung. Dan seingat gua di TV seriesnya tuh kayak seolah bakal ada season lanjutannya gitu tapi sampai sekarang nggak ada. hmm. Iya kayaknya gue tahu deh Little Witch Academy. Cuman dia secara art style kayaknya lebih ke Amerika nggak sih? Lebih ke komik gitu Ya, nggak sih? Iya kan ya? agak komikal. Agak komikal, nggak seperti Jepang gitu loh. Ya. Oh iya iya, gue inget Little Witch Academy walaupun gue nggak ngikutin sih. Ya gue penasaran sama kelanjutannya aja sih. Walaupun secara cerita sebenarnya dia template gitu. Hmm, Apa yang MC-nya tuh orang yang nggak bisa pakai sihir tapi ternyata dia bakal jadi yang paling OP dalam sihir gitu ya mirip-mirip kayak Black kayak Clover Black Clover atau dan lain-lain. Wistoria ya. Iya sebenarnya preminya mirip cuman entah kenapa prosesnya tuh lebih seru di Little Witch aja gitu dibanding yang lainnya kalau dari Hmm, gua makanya gua penasaran tapi ya itu nggak ada lanjutannya lagi. sedih sedih. Oke, itu tadi untuk anime ya yang kami ikutin. Berarti sekarang C, komik atau manga. Dari gue dulu kali ya. Boleh. Untuk manga yang gue ikutin yang long running ya masih ada sampai sekarang. Itu ada kalau misalnya hitungannya long running yang udah dari lama banget ya udah bertahun, udah lebih dari 5 tahun. Itu gue ada kayaknya dua ya, dua. Pokoknya yang tiga berarti tiga. Yang gue ikutin walaupun satu lagi gue on hold juga sama. Yang pertama One Piece. Gue sebut One Piece dulu aja dah nggak apa-apa. Ini yang lagi gue on hold soalnya. Jadi gue yang on hold Oke. dulu ya. Kenapa One Piece gue on hold? Karena entah kenapa saya sedang malas mengikutinya. Nggak bukan cuma One Piece sih. Jadi kan gue suka baca komik yang dari Manga Plus kan ya, yang resmi. Itu Manga Plus udah lama nggak gue buka sebenarnya. Jadi bukan bukan cuma One Piece aja. Jadi seri-seri yang
Ada di Manga Plus kayak Spy Family juga, Ao no Hako juga itu gue belum lanjut. Dan ternyata lu Oh, tahu oke. sih, terakhir gue baca One Piece Desember 2024. Itu baru masuk Elbaf tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngikutin One Piece, gua baca One Piece terakhir itu baru masuk Elbaf, baru ketemu si Loki kalau gua nggak salah namanya ya, yang raksasa yang di apa? Yang diikat pakai rantai lah. Nah, itu baru ketemu tuh si Luffy sama dia tuh. Udah, gue belum lanjut. Bahkan gue udah kayak di ya di IG kah atau di medsos lah. Udah lihat spoiler-spoiler sampai yang sekarang gitu, maksud gue sampai yang sekarang. Ya udah, kalau gue makan spoiler nggak masalah ya. Cuman gue masih belum ada keinginan untuk gue lanjut gitu sih. Jadi Mhm. One Piece untuk saat ini gue on hold, dan pas gue cek terakhir gue baca itu udah Desember tahun lalu. Kata gue anjir, ini sekarang udah Agustus ya, udah ketinggalan jauh banget gue. Udah ketinggalan jauh banget lah. Pokoknya udah banyak lah spoilernya tentang si kayak siapa ya, ratunya di Amazon Lily yang pas masih muda kan pada muncul gitu kan ya. Terus ya cerita-cerita di situlah, soal Gaban, soal si siapa sih itu, Saint Vigarland siapalah itu namanya, yang katanya bapaknya si Shanks. Ya gitulah, udah baca-baca kan, cuman ya udahlah biarin nanti aja kalau gue udah mulai niat lagi, gue mulai lanjut baca One Piece lagi gitu. Tapi ya itu gue One Piece terakhir tuh ternyata yang pokoknya baru baru banget nyampe Elbaf itu, baru-baru awal di Elbaf, arc Elbaf untuk Kurotopi Jerami baru masuk Elbaf. Itu terus apalagi? Yang kedua yang sama sebenarnya lagi gua on hold juga, itu Detektif Conan. Nah, Detektif Oke. Conan gue manganya ngikutin. Bahkan sekarang nih gue udah lengkap dari 1 sampai 106 komiknya fisik punya. Karena gue Anjir. dari karena gue dari kecil sih ngoleksi komik Conan, gue udah dari kecil. Dari ya udah dari SD SMP gue kalau misalnya diajak jalan ke Gramedia gue pasti beli komik Conan. Oh, Dan gitu. bahkan gue ada satu komik itu volume 15 kalau gue nggak salah. Itu adalah cetakan pertama. Uh, Itu udah jadi tahun 90-an kalau gue satu akhir 90-an apa tahun 90 berapa gitu. Akhir 90-an soalnya gue jadi kayak nyokap tuh beli gitu. Itu juga udah kayak sobek-sobek. Terus udah ada gue coret-coret gitu si komiknya. Karena waktu kecil kan itu kan pas dibeli ini anjir, gue lu bayangin gue mungkin masih umur setahun 2 tahun belum ngerti apa-apa dibeliin Conan, buat dicoret-coret sih emang sih. Nah walaupun emang si komiknya dulu gue sempet kayak pindah rumah sementara karena renovasi, itu ada beberapa volume yang hilang. Akhirnya gue nyari di e-commerce kan buat lengkapin lagi, dan sekarang gue udah sampai yang terbaru 106 gue udah ada. Kalau untuk manganya sendiri gue waktu itu baca sampai chapter 1000 berapa gitu. Ya tidak resmi sih memang bacanya, cuman gue tetap, karena gue emang suka banget sama Conan, jadi gue tetap ngumpulin dari awal sampai yang terbaru komiknya, dan gue nanti akan coba baca lagi mungkin dari awal lah. Kalau gue udah lagi santai banget mungkin gue akan coba lagi dari awal. Nah tapi untuk sementara Conan gue on hold juga, masih gue on hold karena ya nyari waktunya ya, karena kita adalah pekerja gitu kan ya, nyari waktunya juga agak susah kadang kan, sekalinya ada waktu malah main Uma Musume gitu. Makanya gue posting di IG gitu iseng aja, di IG story Pokasi Podcast gitu kan, sekalinya ada waktu malah malah ngelatih kuda ya. sibuk melatih kita. Iya sibuk jadi pelatih kita. Oke itu dua yang on hold. Nah ada satu yang ongoing, yang masih gue bahkan gue baca kadang kalau gue lagi apa ya,
lagi bener-bener bosen bingung mau ngapain, gue baca ulang nih komik dari awal, dari volume satu. Itu Giant Killing. Nah, Giant Giant Killing tuh masih ongoing apa udah finish? masih. Di Jepang gue belum tahu ya. Tapi saya ingat gue belum tamat. Di Jepang masih belum tamat. Cuma ceritanya udah sampai mana gue masih belum tahu. Di Jepang tuh kalau nggak salah terakhir volume 67 ya. Di Indonesia lagi progress volume 63. Dan ini juga gue untuk komik fisiknya gue lagi ngincer sih Mhm. buat lengkapin. Kalau fisik digitalnya dulu pernah LC ya, level komik LX ngejual di Google Play Books. Itu dari gue punya volume 1 sampai 51 kalau gue nggak salah. Cuman nggak tahu kenapa ditarik sama Alex. Udah nggak tahu mungkin nama Google-nya karena Giant Killing kan udah ada yang versi Inggris ya. Atau gimana gue nggak ngerti. Soalnya komik-komik Alex yang lain masih ada. Giant Killing doang yang hilang di Playbooks. Sayang banget kata gue. Walaupun emang udah nggak dilanjut di dulu kan kayaknya si Alex tuh ngejual di Google Playbooks waktu zaman COVID kan. Jadi jual digital untuk mempermudah kayaknya. Nah, cuman ya udah tidak COVID terus si Giant Killing yang gue sayang kan ditarik, udah nggak ada, hilang gitu. Tapi ya itu, gue kadang kalau lagi bingung apa bosen banget, gue baca ulang saya dari volume 1. Ah, Karena gak tau kenapa gue sesuka itu sama Giant Killing. Bahkan semenjak gue kenal Giant Killing, dulu kan ada animenya juga sebenarnya Giant Killing. Tapi mungkin dia emang cuma 26 episode kok nggak salah, 24 gitu ya. Tapi kayaknya 26 kalau nggak salah. Emang cuma buat promosi komiknya kayaknya. Karena sulit, gue yakin sulit dan mungkin biayanya agak mahal. Karena ketika di animenya itu kan pemain bola, ada pemain asing kan. Pemain asingnya itu VA-nya 2, double. oh, Ketika dia ngomong nih, misalnya ada orang Brazil, ketika di scene-nya dia ngomong, itu suaranya tuh terdengar dua, satu Jepang, satu Portugis di scene yang sama. Jadi bukan apa? Jadi benar-benar di double gitu suaranya. Dia ngomong bahasa Portugis karena dari Brazil ya. Tapi ada mhm. samar-samar bahasa Jepang atau kebalik gitu kalau gue lupa sih. Antara itulah. Jadi kayaknya emang benar-benar cuma buat promosiin komiknya. Komiknya sampai sekarang seingat gue masih ongoing. Masih belum ada informasi tamat. Dan untuk di Indonesia ya itu termasuk, bahkan Indonesia tuh termasuk cepet. Yang Inggris tuh sempat berhenti lama, yang ofisialnya ya Mhm. berhenti lama. Indonesia tetap lanjut. Nah itu gue dan gue juga apa, karena semenjak kenal Giant Killing gue udah nggak ngikutin komik sepak bola lain kayak apa Blue Lock, Aono Ashi ya kalau nggak salah. Lu mau bilang itu komik sepak bola sebagus apapun gue nggak akan baca karena gue udah ngelihatnya shonen gitu. Ini mah shonen yang ada jurus aneh-aneh lah gitu. Nah kalau Giant Killing itu real sepak bola. Apalagi gue kan emang Oh, pernah ngikutin, bukan pernah ngikutin juga sih, emang masih ngikutin J-League kan, Liga Jepang kan, Liga sepak bola Jepang. Makanya gue sesuka itu sama Giant Killing itu. Karena memang bener-bener Giant Killing tuh, ini sebenarnya pengen gue bahas di konten pojok santuy loh Giant Killing tuh, cuman masih nggak ada waktunya. Pokoknya Giant Killing tuh bener-bener merepresentasikan bagaimana atmosfer sepak bola Jepang. Itu dia komiknya sendiri udah dari tahun 2006 kalau gue nggak salah. Sampai sekarang masih ongoing. Berarti kan udah sekitar 19 tahun mau 20 tahun masih ongoing. mhm. Tapi untuk komiknya sendiri udah mencapai akhir liga. Nah, gue nggak tahu nih tamatnya bakal di mana untuk si Giant Killing. Tapi itu eh apa namanya? Untuk komik yang long running yang masih gue ikutin sampai sekarang itu adalah Giant Killing. Sebenarnya ada satu lagi. Gue sempet baca komik Captain Tsubasa sih dari awal.
Oke. sampai yang terbaru. Yang terbaru tuh Rising Sun. Cuman yang Rising Sun itu gua udah stop. Gua udah stop lah di momen Olimpiade kalau gua nggak salah. Olimpiade di Spanyol. Kalau gua nggak salah Olimpiade di Spanyol itu pas timnas Jepang mau selesai lawan timnas apa gitu dan bakal ketemu timnas Spanyol. Nah itu gue udah inilah udah stop karena gue lupa waktu itu gue pernah bilang apa enggak ya, karena ada kejadian yang menurut gue nggak masuk akal di Mhm. Tsubasa Racing Sun. Akhirnya udahlah gue stop aja lah karena gue merasa ya mungkin waktu itu gue baca karena ini masa lalu apa nostalgia gitu kan ya, coba nostalgia, gue masih penasaran gitu kan Tsubasa walaupun sekarang udah tamat sih. Karte Tsubasa udah resmi tamat ya seingat gue. Cuman waktu itu gue pas baca udah sampai Rising Sun nih udah yang terbaru waktu itu kan. Udahlah gara-gara ada kejadian itu terus lama-lama, dan kebetulan orang yang membuat kejadian tidak masuk akal itu pemain timnas Spanyol. Salah satu pemain timnas Spanyol, gue langsung udahlah. Lama-lama ya ini juga kayak udah ini udah terlalu buat anak-anak. Gue udah sonen banget yang ada jurus-jurus aneh itu gue udah nggak masuk gitu semenjak kenal Giant Killing juga kan. Akhirnya Captain Tsubasa gue drop gitu untuk komiknya. Jadi gue untuk seri komik long running yang masih gue ikutin sampai sekarang walaupun ada yang lagi on hold itu ada One Piece, Detektif Conan sama Giant Killing. Mungkin yang ya gue belum bisa bilang kalau ada beberapa komik yang gue ikutin juga tapi belum bisa gue bilang long running karena mungkin masih belum yang terlalu lama ya, kayak Shangri-La Frontiers kan kayaknya Mhm. masih belum terlalu lama ya. Sama kayaknya belakangan banyak manga yang dikira bakal panjang ternyata pendek deh. Nah iya, makanya untuk manga-manga yang sekarang gue belum bisa menyebut itu seri long running karena itu tadi takutnya nih udah lumayan nih chapternya nih, misalnya udah ada hampir mau 300 tapi kan belum tentu ternyata belum tentu akan lebih dari 5 tahun, akan lebih dari 10 tahun gitu si publikasinya gitu. Makanya untuk yang long running bener-bener long running ya gue menyebut seri yang bahkan umurnya udah hampir sama kayak kita berdua ya. Itu Terus kalau tadi kalau Giant Killing emang karena lu ngikutin banget Japanese League dan lebih suka yang realistik kan. hmm Nah kalau buat Conan sama One Piece yang bikin lu tetap saya apa? Storynya. kalau Conan karena memang gue suka sama cerita detektif. Oke. Conan itu yang membuat gue juga baca novela Sherlock Holmes. Karena kan si Oh. komik detektif Conan salah satunya ngambil referensi dari Sherlock Holmes kan. Walaupun ada juga Mhm. yang dia ngambil dari eh, Hercule Poirot, karyanya Agatha Christie gitu. Terus Mhm. gue nggak tahu kalau yang Edogawa Ranpo tuh gue nggak tahu karena dia novel Jepang kan. Cuma kalau yang dari Barat yang paling terkenal tuh dua itu, Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle sama Hercule Poirot karya Agatha Christie. Agatha Christie. Dia ngambil referensi dari situ dan ya gara-gara baca Conan, gue emang sudah suka Conan dari kecil emang karena gue suka cerita detektif dan gara-gara itu juga gue baca dan suka juga sama Sherlock Holmes gitu. Kalau One Piece mungkin dulu hitungannya apa ya? Bisa dibilang gue kayak FOMO gitu loh sih. Sebelum COVID pas Oke, oke. jadi kayak pas tahun 2020 tuh kan gue sempet ini ya kuliah lagi kan S2 ya. Nah itu tuh kayak ada teman kuliah gue tuh kayak menganggapnya gue suka One Piece karena gue suka Jepangan. Oh, Terus oke. udah tuh, gue coba baca deh. Nah udah gitu pas COVID di Discord anak tua bahasnya One Piece terus kan. Gue nggak mau ketinggalan Ya. dong, FOMO jadinya. Akhirnya gue baca. Cuma emang gue dasarnya udah ada sih karena gue dulu pernah nonton animenya, pernah main gamenya, dan gue suka Nico Robin ya udah.
Jadi gue baca One Piece sampai sekarang ya. Gue masih pengen baca tapi bukan yang bener-bener wah gue nakama sejati, bukan gitu. Oke, oke. Oh, satu Itu lagi komik Black Clover. Dia hitungannya iya. long running kan, udah lumayan lama kan ya. Eh, gue nggak tahu pertamanya kapan sih, cuman harusnya udah lama deh. Udah agak lama sih ya, ya hitungannya. Dia masih sampai sekarang masih ada lah. Walaupun yang disayangkan dia udah pindah ini ya, pindah. Jadi kayak 3 bulan sekali doang gitu si rilisnya, dari yang tadinya tiap minggu akhirnya jadi 3 bulan sekali. Mhm. Tapi masih belum tamat tuh. Tapi kayaknya sih udah mau nyampe klimaks ya, Oh ya, si ceritanya. udah 10 tahun Black Clover. Udah 10 tahun ya. Ya berarti masuk lah. Masuk long running. Black Clover gara-gara dia 3 bulan sekali gue lupa anjir. Tapi itu Black Clover gue manganya gue masih ngikutin. Makanya anime juga gue pengen nonton. Manganya sampai yang terbaru kemarin tuh itu gue masih masih baca gitu. Dan emang masih nggak tahu ya, walaupun gue sekarang sudah semakin dewasa merasa Asta tuh menyebalkan gitu ya. Yang bisa cuma teriak, oh aku tidak akan menyerah gitu kan, sonen banget ya. Gue kayaknya udah nggak masuk tuh sama yang kayak gitu-gitu tuh, sonen gitu. Cuman Mhm. mungkin karena yang di ini lagi si apa pertarungan klimaks nih, sorotan MC-nya tuh lagi beralih ke Yuno gitu, jadi ya udah gitu nggak masalah. Yuno di buff abis-abisan anjir sama Yuki Tabata, gila emang itu. Kalau kalau kenapa Black Clover gue masih ngikutin, karena gue emang kalau cerita tuh gue suka sama yang fantasy magic sih. Nah, kalau ini kan kalau si dan fantasinya bukan melulu isekai ya. Karena magic Iya. seperti Black Clover, Wistoria, Elaina, terus yang sekarang Silent Witch itu kan full magic. Terus yang kemarin tuh apa? Si Mac Raspberry tuh, Arumajo, Arumajo. Arumajo. Dia tuh fantasi masuknya gitu. Fantasi magic. Nah, gue tuh Mhm. suka tipikal yang fantasi magic. Walaupun gue kalau kalau film asli Harry Potter gue kurang kayaknya. Tapi kalau anime gue suka sebenarnya tipikal Harry Potter. Cuman kalau nonton Harry Potter kayak gue enggak deh. Jadi kalau yang full magic pun gue suka gitu. Full magic gue suka, atau yang kayak kecampur kayak Wistoria, walaupun ya sama kayak Asta gitu ya, si Will-nya itu kan Aha. sama-sama pedang. Dia doang yang pakai pedang, selebihnya pada sihir semua. Itu gue juga suka gitu. Jadi makanya Black Clover gue masih ngikutin. Nah, kalau Wistoria masih bentar sih ya, masih belum 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 lama banget kayaknya Mhm. serinya. Gue lagi belum lanjut lagi sih. Cuman gue kenapa Black Clover masih stay ya karena emang gue suka dengan tipikal fantasi magic seperti itu gitu. Oke, dari gue itu. Kalau lu apa kira-kira sih manga gitu? Ada nggak yang long running yang masih lu ikutin sampai dengan hari ini gitu? Karena kayaknya Ah, kalau lu udah nggak terlalu baca manga ya, kayaknya lebih ke manhwa atau manhua ya kayaknya. ya, gue tuh sebenarnya kalau masih ngikutin ada harusnya di manhwa memang. Cuman udah gak gue lanjutin lagi karena mayoritas tuh eh apa ya? Gue tuh gak bisa nunggu gitu kalau misalkan yang bacaan kayak manga karena kependekan untuk nunggu minggu depan tuh. Beda sama kalau nunggu anime gitu. Hmm. Kan kalau anime katakanlah eh berapa? 10 sampai 24 menit gitu misalkan. Nah, itu tuh masih bisa nunggu buat minggu depan tuh. Cuman kalau manga ataupun manhwa kan paling sekali baca satu chapter kayaknya nggak sampai 5 menit gitu. Iya, cepet. Apalagi kalau Dan kadang satu chapter ada yang cuma 10 halaman. iya makanya. Dan untuk nunggu minggu depannya tuh keburu lupa makanya udah nggak gua lanjutin. Cuman kalau harus nyebutin judul ada beberapa. Yang paling tua tuh ini sebenarnya apa? Tower of God. Oh, Tower of God. Ya, itu dulu gue berhenti karena kayaknya sama kayak orang-orang yang berhenti baca Tower of God. Gara-gara satu karakter doang. Nah, kenapa tuh karakternya? Gara-gara Rachel.
kalau orang rata-rata gara-gara Rachel kan, cuman kalau gue jatuhnya lebih ke gara-gara MJ-nya justru. Karena siapa MC-nya? Bam. Bam tuh dia tuh udah tahu Rachel tuh bermasalah, tapi kayak selalu ngasih kesempatan dan kedua dan dia tahu endingnya tuh bakal gitu lagi gitu. Hmm. Jadi gue jatuhnya kecapek untuk ngikutin story-nya aja gitu. Di luar ya itu tadi yang rilisnya mingguan. Sama kesal sama tokoh utamanya sih. Kalau dia tokoh sampingan mungkin masih gue ikutin, cuman karena tokoh utamanya yang menyebalkan jadinya agak males untuk ngikutin aja gitu. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada masih manhwa juga. Ada ini apa? My Life as an Internet Novel. Itu jatuhnya isekai. Cuman kalau biasanya di manhwa tuh kan isekainya kalau yang karakternya cewek selalu jadi villain kan. Nah. Nah, yang ini tuh jatuhnya jadi NPC biasa gitu. Nah, waktu itu gak gue lanjutin karena sama gue pun kesel sama karakternya. MC-nya tuh apa ya, dia tahu kalau dia tuh ada di dunia novel dan dia tahu props-props apa aja yang bakal kejadian. Cuman entah kenapa autornya tuh maksa untuk biarpun si karakternya pengen menghindar tapi tetap masuk ke props itu gitu. Dan jatuhnya agak kesal aja gitu untuk ngelanjutin story-nya walaupun gue masih penasaran apakah dia bisa balik atau enggak gitu karena yang ini tuh dia ada momen bisa balik ke dunia aslinya gitu loh. Hmm. Cuman ya itu karena gue capek sama karakternya makanya gak gue lanjutin. Itu sama yang terakhir ada Overgear. Ini manhwa juga sih. Ini gak gue lanjutin karena waktu itu gue nggak nemu lanjutannya mau baca di mana. Dan begitu udah nemu gue udah lupa sama ceritanya gitu karena apa ya? Manhwa tuh kan tipikalnya apalagi kalau temanya sama agak mirip-mirip tuh masalahnya. Hmm. Nah kadang gue agak lupa sama plot utamanya gitu. Jadi apa agak kecampur sama yang lain walaupun kalau yang khas banget tuh bakal kelihatan oh judul ini ceritanya kayak gimana preminya apa cuman karena kalau udah baca beberapa judul jatuhnya agak bingung itu kenapa selain tadi nggak nemu begitu nemu gue nggak lanjut karena udah lupa sama ceritanya Overgear sih walaupun gue masih inget karakternya yang menyebalkan itu tapi gue lupa siapa namanya. Oh Grid Grid namanya Grid. Itu sih gue kalau dari bacaan komik ya karena ya kata Faiz tadi gue kalau manga udah nggak terlalu ngikutin lagi karena eh gimana ya mau baca manga tuh udah kebanyakan gak ada yang pendek-pendek sekalinya ada yang pendek cuma 2 volume doang kemarin Takopi Iya. gitu Oh, yang sampai lu beli komiknya, nonton anime udah tamat. ya itu sedikit cerita gue nyari manganya Takopi itu ke banyak Gramedia karena gue males online Hmm. biar bisa langsung dapet gitu tapi ternyata gak ada dan alhasil gue nyari di website Gramedianya langsung soalnya di e-commerce nggak ada juga tapi pas di website Gramedianya ada dan ketika udah sampai ya itu lebih apa ya lebih terbayar lah penantiannya entah kenapa itu biarpun cuma 2 chapter sorry 2 chapter Tuh volume. 2 volume gua cari banget itu untuk fisikalnya Hmm. Iya. itu juga kalau dari apa komik tadi. Paling kalau komik long running lo ikutin lebih ke, apalagi kalau fisik ya, lebih Mhm. ke makan tempat. Iya makanya Iya, kayak gue akhirnya sekarang tuh komik gue batasin banget. Untuk yang fisik yang gue koleksi sekarang cuma Conan, Giant Killing, sama emang beberapa kayak Pokemon. Pokemon tuh kadang suka ada muncul komiknya tapi kayak cuma satu volume gitu loh. oh, oke Nah, lanjut lanjut ya walaupun ternyata kalau gue cek di e-commerce dulu komik Pokemon banyak. Bahkan ada yang satu 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 judul itu ada dia 14 volume kalau gue nggak salah. Nah, maksudnya ya sekarang akhirnya ya udahlah gue batasin jadi beberapa seri
beberapa komik yang tadinya mau gue koleksi akhirnya gue coba jual-jualin walaupun belum pada laku sampai sekarang ya. Tapi ya gitu. Sama paling kayak ada beberapa komik yang sekali tamat, kayak yang gue punya ada apa tuh? Pseudo Harem, Ah, 6 oke. volume doang kan. Dan emang bagus banget, gue suka banget sama ceritanya. Dia apa? Romcom yang apa sih dulu tuh istilahnya? Yang MC sama heroin udah gitu, nggak ada harem, nggak ada apa tuh. Romantic subtext. Ah, romantic subtext walaupun sekarang ganti lagi istilahnya kan. Iya. Eh, atau dulu kayak ada komik Rockman. Rockman gue lengkap. Tapi kan ya udah tamat di situ gitu Rockman tuh. Paling gamenya juga udah lama nggak lanjut sih. Ya udahlah gitu. Jadi gue kalau misalnya untuk fisik yang long running gitu, akhirnya gue batasin cuma Conan sama Giant Killing sejauh ini. Karena kalau yang baru-baru kan belum pasti nih tamatnya ya. Iya. Nah, salah satu contohnya Shangri-La Frontier. Gue udah beli sampai volume 3. Mhm. Cuman gue ngeliat gitu di di ebook itu udah sampai volume belasan apa udah 20-an ya, lupa gue. Anjir kata gue ini mana lumayan kan gede kan ukuran ukuran si ininya. Terus wah tar dulu dah kata gue, udahlah. Gue suka sih sama Shangri-La Frontier, cuman kalau untuk ngumpulin fisiknya tar dulu deh gitu. Karena keterbatasan tempat ya. Mungkin kalau gue nanti suatu saat sudah bisa punya rumah sendiri gitu kan ya, asik. Ih. Yang udah ada tempatnya mungkin aja, tapi kalau untuk sekarang gue batasin cuma di Giant Killing dan Conan untuk seri manga yang fisik yang gue kumpulin, dan kebetulan emang long running ya, dia masih belum tamat sampai sekarang Mhm. gitu. Oke, jadi itu untuk komik ya. Kita ke pembahasan selanjutnya, game. Nah, ada nggak sih IP game? Ya mungkin gamenya lebih ke game Jepang aja lah ya, supaya tidak terlalu kemana-mana gitu kan ya. Maksudnya ya karena kita kan yang kita bahas ini adalah budaya populer Jepang, jadi gamenya juga game Jepang aja lah. Ada nggak sih Mhm. game Jepang, IP, IP game Jepang yang masih lo ikutin sampai sekarang ya, walaupun kayak misalnya kayak gue sedang on hold dulu gitu, atau sedang berhenti, Mhm. atau misalnya lu kayak baru mau mulai ngikutin, atau emang ada yang lagi ikutin dari dulu sampai sekarang gitu. Gue ada yang ngikutin IP game memang. Cuman jatuhnya tuh gue ngikutinnya di tengah. Nggak tahu ya. Hmm. Pokoknya ketika seriesnya udah agak banyak gitu, jadinya agak lompat-lompat juga. Nah itu IP-nya ini apa? Atelier series. Oh iya iya. Nah, gue tuh baru mainnya sedikit sebenarnya. Baru main yang Atelier Shopee yang pertama. Terus Totori sedikit harusnya. Beberapa chapter doang. Terus Meruru. Raiza pun gue baru main yang pertama. Terus Yumiya pun belum beres. Nah, ini gue pengen ngikutin karena menurut gue ini IP-nya menarik. Karena yang mereka angkat tuh secara premi sebenarnya masih sama gitu dari yang dulu-dulu kalau yang gue baca ya. Jadi masih tetap fokus tentang karakter cewek alkemi, entah dia emang keturunan alkemi atau pingin belajar alkemi gitu, dan preminya selalu sama gitu, selalu ngangkat satu masalah atau dua masalah gitu di setiap judulnya. Nah cuman belum bisa gue ikutin semua karena satu, gamenya mahal. Gamenya Koei Tecmo tuh mahal-mahal. Terus Hmm. itu tadi karena udah seri tua, gamenya udah banyak banget dan gak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya gue mainin juga karena nggak ada semuanya di Steam gitu. Ada beberapa yang ada di konsol doang ataupun yang cuman region lock Jepang gitu. Ya Hmm. seperti biasa lah ya, game-game Jepang tuh Iya, Region adanya Lock. di mereka doang. Ya itu. Nah jadinya gue ngikutinnya masih bolong-bolong tapi gue pingin ngikutin terus gitu, itu kenapa?
seri-seri yang baru, khususnya berarti mulai dari yang gacanya kemarin, Reliana, Oh. pun udah tutup. Nah dari situ sampai yang sekarang, Yumiya, terus nanti ada Resleliana yang premiumnya bakal gue mainin sih. Jadi gue mulainya tuh startnya harusnya dari Raiza, biarpun yang dua tiganya belum, nunggu diskon. Tapi gue mulai beneran tertarik ngikutinnya tuh dari Raiza sih, sambil mau nyicil-nyicil yang sebelum-sebelumnya gitu, Hmm. sambil ya kalau itu kalau nunggu diskon. Gue penasaran karena satu tadi itu yang tema, sama entah kenapa gue pingin memperdalam soal ini sih, cerita-cerita alchemy gitu. Soalnya semain gue tuh cukup detail aja gitu untuk per alkemiannya, dari mulai ngumpulin material, terus strukturnya pun cukup. Ya gue nggak tahu kalau misalkan ada yang lain yang lebih detail lagi. Cuman menurut gue cukup detail dan mudah dipahami untuk per alkemiannya sih, dan cukup menarik sampai gue tertarik untuk apa ya, belajar alkemi kalau Hmm. bisa. Pengen bikin ini loh, apa elixir kali lu ya, biar abadi ya. Aduh. Biarin deh apa kayak siapa yang di Aromaju tuh yang tidak bisa tua. Nah, itu. Ah, si, aduh gue lupa. Itu. Iya, Itu sih kalau dari gue IP. Iya jatuhnya IP sih, IP game IP yang ya. pengen masih diikutin. Hmm. Cuman kan basisnya berarti bukan di story-nya tapi di perjalanan IP-nya yang bisa bertahan sampai sekarang itu, dan saya Hmm. lihat gue emang cukup berkembang juga gitu. Oh iya gue sempat lupa ngomong, gameplaynya tuh awalnya turn based kan, yang Iya, makin kesini tuh makin agak modern gitu. Kayak Yumiya kemarin tuh nggak turn based, jatuhnya real time action nih berarti ya, taktik, hack and ya slash. real time action, tapi orangnya nggak sebebas hack and slash gitu. Mirip ini kah? Final Fantasy 7 yang remake itu? Beda. Kalau Follow Final Fantasy 7 kan masih bisa muter-muter tuh. Oh. Kalau Yumiya tuh musuhnya di tengah, kitanya cuma bisa ngelilingin dia secara lingkaran doang gitu, nggak bisa Oh, sampai ngehindar iya jauh iya banget. iya. Terbatas lah ya, jadi pergerakan karakter Nah, kita juga ya. ya jatuhnya lebih modern karena nggak turn based klasik Jepang pada umumnya gitu, yang Hmm. emang gantian-gantian. Bahkan dari Raiza pun jatuhnya turn based yang nggak bisa nunggu gitu, karena emang nyerangnya gantian tapi jalan terus gitu. Jadi kalau kita diem tuh musuhnya udah jalan. Jadi Hmm. kayak inilah kalau yang modern mungkin apa kayak Obscure kan ada parry tuh. Nah Ya. kalau di Atelier tuh parry saya ingat gua belum ada, tapi mekaniknya tuh turn based-nya lebih dibikin supaya lebih ada input selain harus nungguin gitu. Hmm. Ya, tapi cuman itu mahal. Nah, benar sekali. Berarti lu cuma satu IP ya kalau untuk game ya? Sebenarnya ada satu lagi yang pengen gua ikutin, cuman nggak ada di PC. Tapi gua penasaran. Ini Oh, apa? Kingdom Hearts. oh, iya Kingdom Hearts mah di PS ya, di konsol Iya. maksud gua. Sebenarnya ada di PC kan, cuman katanya nggak lengkap gitu, dan kayaknya nggak asik gitu kalau nggak ngikutin semua. Soalnya gue dengar katanya kan Kingdom Hearts tuh lebih bisa dipahami kalau main semua tuh, Hmm. dan kalau bolong-bolong tuh agak bikin bingung, walaupun katanya memang sampai sekarang masih bikin bingung. Nah gue penasaran karena emang sebikin bingung itu apa enggak gitu. Di luar kalau gue nonton video emang combatnya cukup satisfying juga gitu. Hmm. Oke oke. Ya susah sih ya kalau apalagi kalau nggak punya konsol ya. Ya. Oh, Terbatas ada jadinya. satu lagi deh. Ada satu lagi. Apa? Ini juga sama ketahan konsol. Ini cuma ada di Nintendo doang. Tapi gue tertarik gara-gara adaptasi animenya. Apa tuh? Jadi ini apa? Layton series. Oh, Layton. Layton bukan di HP ada ya? Di HP ada, cuman yang di HP itu apa? Lanjutannya bayar, dan gak semenarik yang versi di Nintendo-nya gitu. Oh, iya iya iya.
Terhalang Kali tuh konsol. terhalang konsol dan kata ya, saya cek gue sih harganya lumayan juga ya. Lumayan. Kalau Switch tuh gila udah. Makanya. Lo harus siap duit banyak kalau mau emang lo mau Switch karena dia tidak ada region belum ada region pricing seperti Oh ya. PS. Walaupun PS juga sekarang udah mulai mahal ya harga gamenya. Aha. Paling Sama murah ini belum tetap Steam tentu sih ada emang. fisikalnya kan. Ah, makanya kalau fisik tuh udah mahal. Lu mau nunggu diskon di e-shopnya Nintendo pun masih pakai dolar gitu maksud gua. Aha. Tetap aja mahal. Biar kata cuma 2 dolar, tetap aja sekarang berapa? Itu masih 30 ribuan, 40 ribu gitu. Ya, kok Iya. tapi jarang untuk game-game yang dengan IP yang lumayan terkenal harganya jatuh ke 2 dolar tuh sangat jarang gitu. Paling banter cuma Mhm. 50% diskonnya. Mhm. Sulit, sulit memang. Apalagi kalau Nintendo ya, kalau PS gue nggak tahu karena gue nggak punya PS. Oke, itu dari Seiyu ya. Kalau dari gua game, kalau gua game ini mau mulai ngikutin lagi, atau lebih Lagi. tepatnya ada yang gua memang baru mau ngikutin semua IP-nya. Ada yang kayak dulu gue pernah main gamenya di emulator. Nah, tapi ya sekarang gue sudah punya konsol walaupun yang seri pertama keduanya nggak ada ya di di Nintendo Switch, tapi gue ataupun di PC gitu, tapi gue pengen mulai ngikutin gitu. Nah, yang pertama tuh Pokemon, sudah jelas ya. Saya sangat Mhm. mencintai Pokemon. Nah, Pokemon gue pengen mulai ngikutin tapi cuma yang di Nintendo Switch aja. Karena Oh, oh iya, ada di GBA dan lain-lain ya. karena kan dari awal kan dia di Game Boy Color, GBA, Game Boy Advance, Mhm. Pokemon pertama tuh. Cuman dulu gue suka mainin pakai emulator GBA, emulator NDS gitu. Walaupun gak pada tamat, gue mainin dulu ya. Sekarang udah males pakai emulator gitu kan. Nyari ROM-nya juga males, udahlah biarin. Berhubung gue juga punya Nintendo Switch, jadi gue mau mulai ngikutin yang ada di Nintendo Switch aja. Cuman keterbatasan uang ya, tetap ya. Karena game Switch tuh mahal banget. Kalau di Steam itu masih ada kemungkinan bakal jatuh banget harganya. Apalagi udah Iya. langsung pakai rupiah. Kalau Nintendo Mhm. Switch, apalagi kalau fisik, harganya bisa dimainin sama seller. Karena nggak ada region pricing. Dan rata-rata seller tuh masih apa? Pakai harga kurs dolar. Jadi makanya mahal, mahal bisa mahal banget. Bahkan sekarang Nintendo Switch 2 udah rilis aja game-gamenya. Harga game fisik Switch Switch yang satu masih belum turun. Jadi ya gitu. Tapi Pokemon baru punya yang Scarlet. Ah, gua nggak bakal beli yang Violet ya karena kan Scarlet Violet sama aja, cuman beda beda di Pokemon Legendnya sama ada beberapa Pokemonnya lah. Kalau yang Scarlet Pokemon apa, yang Violet apa. Tapi kan kalau lu pakai langganan Nintendo online bisa barter gitu, bisa barter kan. Jadi ya udahlah. Kalau gua mah gak apa, gue tetap yang Scarlet aja, yang Scarlet aja nggak akan beli Violet. Dan Scarlet gue udah tamat sampai ke DLC-nya, full DLC gue udah tamat. Itu Itu tuh yang apa? dua seri gitu tuh story-nya sama. Storynya sama. Oh. Cuman kalau Pokemon ya, setahu gue story sama, cuman beda sedikit sudut pandang mungkin ya, atau beda beberapa event aja. Karena Pokemon legendanya beda. Mhm. Legendary Pokemonnya beda kayak Pokemon Scarlet dan Violet. Nah, kalau lu beli yang Scarlet itu ceritanya Pokemon dari masa lalu. Aha. Kalau yang Violet itu Pokemonnya dari masa depan. Si Pokemon legendanya ini. Oh. Sama ada beberapa Pokemon yang yaitu ketika nanti di story-nya
itu ada beberapa Pokemon yang dia tuh datangnya dari masa depan gitu. Kalau yang di Scarlet, gue dapetnya Pokemon, jadi di tempat ada di guanya itu Pokemon-Pokemonnya itu yang dari masa lalu gitu. Beda di situ aja. Biasanya sih gitu ya. Karena sama ini, saya setahu gue Pokemon tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa Pokemon yang cuma ada di seri yang misalnya kan Scarlet Violet, Black and White, terus Diamond and Pearl gitu ya. Nah, itu tuh kayak ada Pokemon yang cuma ada di ini misalnya Pokemon A cuma ada di Scarlet, Pokemon B cuma ada di Violet. Terus misalnya Pokemon A cuma ada di Black, Pokemon B cuma ada di White gitu. Jadi kalau lu adalah orang yang sangat perfeksionis, ingin ngelengkapin Pokédex ya lu mau nggak mau barter atau lu main dua-duanya gitu. Main dua-dua serinya. Tapi kalau gua kan ya udahlah biarin aja gitu ya. Kalau sekarang kan enak sistemnya bisa bisa tukeran lah lewat Nintendo Switch Online gitu kan. Apalagi kalau ada temen lu misalnya gue main Scarlet, lu main Violet. Nah itu selama punya Nintendo Switch Online langganan bisa barter kita gitu. Buat ngelengkapin Pokédex gitu kan. Nah itu paling itu aja sih kalau untuk si Pokemon paling di bedanya. Ada Pokemon yang cuma ada di seri yang satu, ada yang cuma di seri yang satunya lagi gitu. Jadi kalau lu emang mau lengkapin Pokédex, antara lu main dua-duanya atau ya barter aja kalau sekarang gitu kan. Nah itu Pokemon. Jadi gua Pokemon baru punya Scarlet Scarlet aja. Itu gue beli yang full DLC. Full DLC jadi gue DLC udah tamat semua. Dan ini Pokemon Scarlet tuh dia secara gameplay, gue belum mainin yang Sword and Shield ya, jadi gue nggak tahu. Kalau yang Scarlet Violet secara gameplay itu sangat bebas. Kalau dulu kan Pokemon kayak lu dari kota pertama, lu harus kayak ke gym pertama dulu. Nanti jalan lagi ikutin rute ke gym berikutnya, ke gym berikutnya. Nah kalau Scarlet Violet, lu bener-bener bebas. Lu bahkan misalnya lu baru mulai, lu mau langsung ke gym yang level 80 juga, ya misalnya ya, langsung ke gym terakhir juga bisa yang level udah 80 gitu misalnya. Bisa. Bener-bener bebas, lu bebas mau ngapain aja. Jadi lebih kayak open world lah dibanding seri-seri Pokemon sebelumnya. Nah makanya itu gue bisa tamat semua juga karena diberi kebebasan. Kalau yang lama-lama Pokemon yang lama gue agak mandeknya karena itu. Kadang bingung harus kemana-kemananya. Nah cuman gue pengen ya udahlah yang di Switch kan seri Pokemon yang di Switch nggak terlalu banyak ya. Paling yang gue belum Sword and Shield gue belum, sama yang Brilliant Diamond and apa ntar lu BD Shining Pearl, Brilliant Diamond and Shining Pearl gue belum. Antara itu nanti gue beli, pengen gue beli. Terus yang Arceus gue juga belum. Sama nanti kan ada lagi nih muncul nih ZA nih, belum juga. Nah gue ada tapi satu yang ya bisa dibilang spin off yang gue punya tapi belum gue mainin, itu Detektif Pikachu. Detektif Pikachu Returns ya, Pokemon juga kan. Nah kebetulan waktu itu gue dapat harga yang ya lumayan di bawah standar lah. Dia ngasih diskon kalau gue salah cuma 200 apa ya. Di saat di toko lain itu udah harga paling murahnya aja yang gue lihat 300 sampai 500. Nah ini dia ngasih nggak tahu emang diskonnya dia atau karena voucher ya dari e-commerce ya. Tapi harga cuma 200, gue ambil langsung. Walaupun belum gue mainin. Ya itu, tapi gue pelan-pelan pengen ngikutin seri Pokemon. Untuk yang pertama. Yang kedua, ada serinya Rune Factory. Rune Factory itu dari Marvelous ya. Ya mirip Harvest Moon Story of Season. Cuman dia lebih RPG. Jadi bisa dibilang Rune Factory itu pendahulunya si Stardew Valley. Nah sekarang kan Rune Factory kan udah mulai ada di PC, cuman gue mainnya di Switch. Dulu gue sempat punya yang 4, Rune Factory 4 udah lumayan, ya udah agak lumayan lah progresnya, cuman waktu itu gue butuh duit, gue jual gamenya. Nah kemarin itu ada diskon lumayan dibandingkan harga-harga yang lain, itu diskonnya lumayan lah. Akhirnya gue sikat dah, kata gue ini
lumayan jauh dibanding harga rata-rata di harga 500-700, ini hampir 300 kan, lumayan gitu kan ya diskonnya. Udahlah gua ambil. Yang ketiga Rune Factory 3 Special, kebetulan emang Rune Factory 3 Special tuh yang paling lama gue mainin dulu di emulator. Yang paling gue suka juga si ceritanya. Nah itu kan sekarang udah ada yang baru-baru lagi ya, ada yang 4. Yang 4 gue pengen beli lagi nanti kalau udah ada rezeki. Tapi yang gue utamain Pokemon dulu, baru nanti Rune Factory, yang 4, yang 5, terus yang baru tuh apa ya? Gue lupa tuh yang Jepang banget yang temanya Asia Timur banget. Tuh gue Yang pengen Dian apa gitu. Azur apa gitu, lupa gue. Nah itu kebetulan si Rune Factory. Sebenarnya Rune Factory dari dulu-dulu banyak di konsol PS3 ada, yang 1 2 aja kan di NDS kalau gue nggak salah. Mhm. Terus yang di konsol-konsol ya di PS3 dulu juga pernah ada ya, gue pernah tahu, cuma ya udahlah, itu mah nggak akan mungkin gue mainin juga gitu kan, gue nggak punya PS. Jadi gue paling Rune Factory pengen ngikutin yang di sorry yang di Switch. Terus ya Rune Factory dan Story of Season itu gue pengen juga tuh, Story of Season tuh ngikutin semuanya, karena Hah, ya walaupun Story susah ya. of Season-nya Story doang of, kan? ah Gak sama Harvest Moon-nya. nggak, udah beda, udah beda. Dulu mungkin ya karena yang bikin Harvest Moon Back to Nature Marvelous kan, walaupun publishernya Natsume. Nah sekarang kan sudah pecah ya, Ah, Marvelous ke Exit, Natsume tetap bikin Harvest Moon. Nah gue merasa ya mhm. beda gitu, tetap yang gue tahu tuh bikinan Marvelous. Jadi akhirnya ya gue mending ikutin Story of Season aja gitu. Nah gue udah punya yang Fresh of Mineral Town, sampai sekarang belum gue mainin. Sama yang Doraemon juga. Yang Doraemon sih gue udah sempet mainin ya, cuman kayak baru ya belum ada setengah jalan kayaknya, itu masih agak jauh. Nah, ini kan di rilis lagi tuh kan yang Wonderful Life yang zaman PS2 gue mainin. Kalau yang Fresh of Mineral Town sebenarnya dari GBA ya. Cuman dia secara story mirip sama yang Back to Nature, cuma ada beberapa perbedaan aja. Apalagi kan ada Mhm. tambahan karakter kan yang Fresh of Mineral Town. Terus apalagi sih? Eh apa? Story of Season tuh ada yang Pioneer Town ya kalau gue nggak salah. Ada juga, gue pengen nyobain. Terus nanti ada yang terbaru Grand Bazaar kalau gue nggak salah juga ada. Nah itu ya gue kalau Story of Season ya karena secinta itu gue dulu sama Harvest Moon Back to Nature. Ya cuman karena Marvelous nggak bisa ngambil IP Harvest Moon, akhirnya kan berubah jadi Story of Season gitu. Nah jadi gue pengen banget ngikutinnya Story of Season aja. Udah ya itu sih. Ya karena gue emang suka banget itu sama seri Story of Season. Dan Rune Factory juga kan sama, Mhm. walaupun dia dengan gaya gaya RPG ya. Tapi kurang lebih Oh juga ya. sama kayak gitu. Itu gue juga makanya suka. Gue juga dulu suka banget pas mainin di Game Boy, apa emulator Game Boy. Ada sebenarnya satu IP lagi yang gue harap dilanjutin. Itu Monster Hunter Stories. Karena gue Bukannya nggak nanti ada Hah? mau ada baru ya? Bukannya mau ada yang baru ya? Belum ada pengumuman Oh belum ya? apa-apa. Kalau untuk yang Monster Hunter Oh. Stories belum. Karena gue nggak mainin Monster Hunter yang biasa. Mhm. Terlalu, kalau buat gue ya terlalu grinding. Ya gue sih kurang suka gitu. Yang grindingnya tuh ya kayak lama, dan mungkin story ada mungkin ya, tapi kayak ya lu fokusnya di grinding gitu loh. Gue nggak bisa. Sementara Story of Season lagi kan, Monster Hunter Stories itu kan dia RPG, turn based RPG gitu. Beneran full dari awal main sampai akhir tuh ya lu story gitu loh, cerita. Dan gue udah tamat yang pertama dan kedua, gue udah tamat. Dua-duanya tuh udah tamat. Makanya gue berharap sih dia ada lanjutan, cuman ya kayaknya susah ya. Karena kan tetap fokus utamanya tetap yang biasa gitu kan. Monster Hunter yang biasa. Mhm. Jadi kalau untuk game, oh gue ada sebenarnya
Yang long running yang gua ikutin dan udah sebenarnya udah gua nggak tahu akan nanti akan dilanjut lagi apa enggak ya, akan ada yang baru lagi apa enggak. Itu ada judulnya Azure Striker Gunvolt sih dari Inti Oh. Creates. Nah, Azure Striker Gunvolt ini sebenarnya orang-orang yang bikinnya itu adalah orang-orang yang dibalik yang bikin seri Mega Man. Mega Man X punya Capcom. Mhm. Nah, itu kan sebenarnya gue pengen sih apa pengen lagi mainin seri Mega Man X juga pengen gitu kan ya. Apalagi sekarang ada yang Mega Man Battle Network juga tuh lengkap kan. Gue pengen juga tuh. Karena lumayan nostalgia dan gue juga lumayan suka, apalagi yang platformer gue emang suka. Cuman gue baru punya yang 11 aja kalau Mega Man. Dan itu juga belum tamat. Kurang satu bos sebelum sampai bos terakhir. Nah, kalau untuk Azure Striker Gunvolt ini ya mirip Mega Man. Nah, gue udah tamat yang satu sama dua. Yang tiga gue belum beli. Tapi dia ada versi spin-off. Itu apa ya namanya ya? Gunvolt Chronicle. Itu ada satu sama dua spin-offnya ada dua. Ya ada dua judul. Untuk IP-nya gitu. Jadi eh yang terbaru sih sebenarnya Azure Striker Gunvolt 3 ya kalau nggak salah, kalau untuk yang Azure Striker Gunvolt sama yang Gunvolt Chronicle yang kedua yang terbarunya. Gue nggak tahu apakah akan dilanjut atau enggak, cuman gue pengen ngikutin seri itu. Ya mudah-mudahan sih dia long running ya. IP itu mudah-mudahan long running, cuman ya nggak tahu lah ya nanti gimana. Tapi yang jelas kalau yang emang gue mau mulai ikutin, yang udah bukan mau mulai, yang gue udah mulai nih, udah gue coba ikutin dengan IP yang kayaknya masih bakal terus lanjut, itu si Pokemon, Rune Factory sama Story of Season. Kalau gue itu sih untuk game ya. Oke, udah ya dari game. Kalau novel lo ada nggak yang long running gitu yang lo ikutin? Tapi novel gue kayak ada deh. Soalnya eh novel panjang yang gue ikutin udah beres gitu. Nah, Biarpun gue dulu bacanya bajakan deh, cuman udah beres gitu. mhm. Tapi kayaknya kalau novel mah susah ya. Lu, Iya sih agak susah soalnya entah kenapa gue tuh ada satu seri novel yang ajaib sebenarnya karena gue kira tuh udah tamat. Ini apa? mhm. Novelnya Hyoka. Oh iya. Gue kira tuh awalnya udah tamat kan, tapi ternyata sampai sekarang tuh masih jalan gitu walaupun chapternya, sorry, volumenya jaraknya agak jauh-jauh. Nah itu sempet pingin gue koleksi, cuman pas kepikiran pingin tuh nyari volume satu duanya tuh udah mulai susah gitu. Emang gue kira udah selesai di volume 6. Kalau gue cek di My Anime sih masih jalan Masih ya. dan waktu Berarti di Indonesia aja kayaknya yang cuma sampai 6 ya. nah kemungkinan gitu. Hmm. Apa tadi lu mau apa? Sorry kepotong. Eh, soalnya gue tahu masih jalan tuh karena kemarin pas di apa yang salah satu novelnya dia juga apa Soshimin series. Nah, Nah, gue tuh baca komen di YouTube kan. Ada yang komen sayang banget Soshimin tamat di sini novelnya. Soalnya autornya lebih fokus ngerjain Hyoka. Nah, gue nangkepnya dari situ dan setelah dicek emang ternyata masih jalan Hyoka tuh. ya ya. Ya. Tuh. Iya. Cuman itu Ah, nyarinya susah dan nyari. kayaknya nggak tahu ya aslinya udah sampai berapa volume. Ah. Soalnya kalau gue punya sih 1 sampai 6, walaupun belum gue baca sama Oh. sekali. Biasa beli dulu, bacanya ntar. Gue pun sebenarnya kalau untuk novel ya paling like novel, cuma kan belum tahu sepanjang apa. Kayak yang gue ikutin sekarang ya paling Roshidere dan Gimai Sekatsu kan. Yang emang Mhm. sekarang terbit di Indonesia, dan kalau untuk Roshidere udah volume 5, Gimai Sekatsu baru volume 1, cuman kalau di Jepangnya mah udah, seingat gue Roshidere udah volume 9 deh, apa 10 gitu.
Kalau Gimai Sekatsu udah volume ya sekitaran segitu juga gitu. Ya menurut gua itu sudah lumayan long running gitu. Walaupun emang kalau si Gimai Sekatsu si Mikawa Ghost emang orang gila ya kata gua. Kayaknya hitungannya dia termasuk cepet juga rilisnya gitu si volumenya. Walaupun kadang gua nggak sadar juga tau ih udah rilis volume baru gitu. Cuman ya kalau novel mungkin di like novel ya. Kalau misalnya dia IP yang hitungan long running ya walaupun ya kayak Rosidere tuh udah 9 atau 10 volume menurut gue udah lumayan panjang gitu kan. Udah lumayan ya long running lah gitu. Kita belum tahu tamatnya kapan. Cuman kalau untuk novel lain dibanding IP karena kalau novel kan susah ya. Rata-rata one shot kan sekali tamat ya. Iya. Cuman dibanding IP gue kalau novel lebih ke penulisnya sih yang gue ikutin. Oh, iya iya iya. Iya iya benar. Kayak kalau novel itu ada dari penerbit Haru, tapi dia bukan like novel ya, novel biasa itu penulisnya namanya Akio Shirikako. Mhm. Itu pokoknya dia seri misteri sih. Yang paling terkenal itu seri pertama yang terbit di Indonesia, Girls in the Dark, yang udah ada filmnya juga, Oh. ada Aha. filmnya juga. Nah itu kalau itu gue kebetulan baru baca 3 judul sih sebenarnya. Si Girls in the Dark, The Dead's Return, sama Holy Mother. Nah cuman gue punya semuanya. Yang sejauh ini Mhm. udah terbit di Indonesia, gue punya semuanya. Jadi bukan IP atau bukan judul yang sama gitu, tapi gue Autor. ngikutin autornya. Kalau untuk novel ya. Paling kalau misalnya Oh. IP ya kayak tadi Rosidere atau Gimai Sekatsu kan mungkin udah 9 atau 10 volume menurut gue itu udah lumayan long gitu. Udah Mhm. lumayan panjang. Tapi kalau untuk author gue ngikutin Akio Shirikako. Oh Dia iya. Berarti misteri tapi mhm. juga dari 3 novel yang gue baca yang tadi gue sebutin ya itu juga lumayan Mhm. plot twist gitu ceritanya. Nah gue penasaran sama yang lain sih cuma belum ada waktu buat baca gitu. Karena kalau Mhm. novel tuh gue kalau baca novel tuh bener-bener harus seharian bener-bener kosong waktu gitu. Iya iya bener. Nggak bisa disimpan. Gue nggak bisa ditunda kalau baca novel misalnya Aha. baca 2 chapter dulu 3 chapter dulu lanjut besok nggak bisa gue harus sekali baca langsung selesai Mhm. karena gue Iya sih pernah emang kan. baca Rosidere yang volume 1 yang terbit di Indonesia ya, yang PGI ketunda-tunda lama-lama males walaupun akhirnya tamat juga gitu volume 1 tapi karena berhubung gue udah pernah baca duluan gitu volume 1-nya jadi nggak ada masalah gitu cuman kalau gue Mhm. nggak bisa tuh baca novel ditunda-tunda gitu bukan ditunda-tunda Tuh, dipotong-potong kayak dicicil, dicicil. dicicil nggak bisa gue nggak bisa harus sekali tamat sekali baca langsung tamat kecuali mungkin kayak misalnya Sherlock Holmes itu kan kadang dia satu novel tuh ada beberapa kasus ya mungkin Iya, bisa itu. tuh Aha. satu kasus tamat kasus yang berikutnya besok lagi nggak apa-apa tapi kalau satu buku yang one shot atau misalnya kayak Rosidere dia satu volume ya full segitu ya gue nggak bisa gitu kalau gue potong karena dia itu satu volume tuh ya beberapa chapter yang memang berurut gitu ceritanya. Mhm. Oke gitu ya jadi itu Tapi berarti tadi ah sama sih gue juga. ya kan Ya gue pun kalau novel jatuhnya lebih ke ngumpulin yang autornya tulis. pasti. Kalau saya cek gue sih gue udah ada semua ya yang terbitan Indo ya. Jadi gue ngumpulin novelnya ini Sumino Yoru yang nulis Ya, apa I oh Want to ya. Eat Your Pancreas. I saw the same dream again. Gue punya Ya, tuh same dream again sama I want to eat your pancreas tuh. Belum gue baca itu. mhm. Dia itu ada 4 kan yang terbit di Indo tuh. Yang I Saw Same Dream Again tuh kan anak SD. I Want to Eat Your Pancreas SMA. Terus ada Blue Painful and Brittle tuh anak kuliah. Sama satu lagi ada A Night Called I Become a Monster itu yang anak SMP. Hmm. Itu gue udah ada semua. Cuman gue masih nunggu terbitan yang lainnya sih. Ya jatuhnya sama sih gue kalau novel tuh
ngumpulinnya berdasarkan author. Walaupun ada satu lagi sebenarnya yang lagi gue coba kumpulin. Cuman kalau disebut autornya banyak karena gue lagi coba ngumpulin ini apa? Cerpen atau novel-novel pendek Jepang klasik lama gitu. Kayak bukunya Dazai, terus Oh, Miyazawa Kenji. Gue tuh baru punya 4 sebenarnya, tapi masih pengen ngumpulin yang lain sih. Karena entah kenapa cerita yang klasik yang lama tuh lebih menarik aja gitu. Biarpun terjemahannya kadang agak kurang ya karena nggak sepuitis itu ya gitu. sulit Mm-mm. karena kata dalam bahasa Indonesia tuh kurang gitu. Jadi kadang Iya ya. ada yang sulit digambarkan gitu di bahasa Indonesia. Mhm. Gue pernah punya sih beberapa novel, cuma kalau nggak salah kayaknya udah gue jual-jualin deh itu dulu. Yang Jepang klasik gitu, novel Jepang klasik Mhm. tuh. Siapa sih? Natsume Soseki ya yang terkenal tuh. Natsume Soseki. Ya, Nozomi Soseki. Nah itu Yang gue, ada di Indo tuh setahu gue itu Nozomi Soseki, Dazai, ya Edogawa Samudazai. Rampo ada juga. Itu Terus Miyazawa Kenji yang ada. detektif siapa sih? eh ada yang dia bikin seri Galileo kalau nggak salah, nama detektifnya apa siapa ya? Oh, Jepang lupa juga. lagi. Lupa Heeh. gue nama nama ininya. Di ini banyak di mana novel dia Keigo Higashino. Di Oh, ya. Keigo Higashino di Gramedia banyak juga buku apa novelnya tuh. Hmm. Ya itu. Kalau novel susah sih emang, lebih ke ngikutin autor. Tapi ya Iya. hitungannya long running ya bisa dibilang kayak Keigo Higashino kan banyak tuh seri-serinya. Atau Akio Shirikako banyak juga novel-novelnya. Mhm. Ya gitu. Paling kalau novel gitu ya. Udah ya Tapi kira-kira. berarti Ah, kalau disimpulin lebih ke karena kita udah invest sama judul sama IP-nya ya. ya jadi makanya ini juga sekalian menutup juga kan, eh sesuai dengan judulnya emangnya seru ngikutin seri yang long running, ngikutin IP yang long running. Ya betul kata Seiyu. Menurut gue seru karena dari awal kita sudah invest dan emang suka banget sama serinya. Kita sudah invest ke sana. Ya kayak gue lah. Misalnya gue komik, gue sangat suka Hmm. Detektif Conan, gue sangat suka Giant Killing, makanya sekarang tuh gue bela-belain cari komik Giant Killing. Itu gue cuma kurang beberapa volume lagi, 10 volume lagi kalau gue nggak salah. Dari Hmm. 62 total yang udah terbit di Indonesia untuk yang fisik ya. Terus kayak Conan gue udah lengkap 1 sampai 106. Ya kalau anime mah cuma tinggal invest waktu aja gitu kan, karena kita sudah bekerja dua-dua, kita berdua bekerja kan kadang susah ya nyari waktu ya. Iya, Kadang betul. udah di rumah ada waktu libur juga mending tidur gitu daripada nonton. Iya, sekalinya nonton ya speednya cepet gitu. Lu doang sih, gue enggak sih. Tapi sekalinya udah mulai tertarik sama satu judul, sekalinya suka bisa langsung maraton kayak gue kemarin Uma Musume anjir. Itu dalam waktu seminggu gue udah selesai dari season 1, season 2. Enggak seminggu juga sih. Ya seminggu lah kurang lebih. Season 1, season 2, season 3 yang BNW, NTR, yang Top Road to the Top ya, yang BNW, terus Shinjidai sama Cinderella Grey. Selesai dalam waktu seminggu. Gila nggak? Udah ini apa Faiz sudah invest tinggi nih. Udah mulai gara-gara gamenya nih sialan emang nih. Gitu. Jadi kalau balik lagi kita ke judul, sekalian menutup ya saya selalu tidak terasa sudah 1,5 jam ini kita membahas ini ya. Mhm. Jadi sekalian menutup, emangnya seru gitu ngikutin seri yang long running, IP yang long running. Menurut gue seru, apalagi kalau emang kita suka banget sama si serinya, sama ya either itu emang suka karena IP-nya, karena suka sama misalnya kalau novel sama penulisnya, kalau game emang lu suka sama si ya dari misalnya kayak kalau gua kan, gue emang dari kecil suka sama si game itu kayak Story of Season
atau Pokemon. Makanya sekarang sudah punya konsolnya atau di PC ada, ya gue pengen coba ngikutin lagi gitu untuk seri-seri yang eh, pernah gue mainin di masa lalu di waktu kecil gitu atau waktu zaman-zaman sekolah, tapi ya paling terbatas hanya beberapa judul aja yang ya hanya beberapa judul aja yang ada di konsol atau di PC gitu. Menurut gue tetap seru sih. Karena walaupun mungkin eh apa ya? Walaupun misalnya seri yang lu ikutin atau IP yang lu ikutin itu nggak banyak orang tahu kah atau nggak banyak kayak orang yang ikutin, justru menurut gue lebih seru lagi gitu. Karena ya walaupun sedihnya sih kita jadi nggak ada teman untuk ngobrolin ya, kayak Giant Ah, Killing gitu kan misalnya. Di antara teman-teman saya yang ngikutin Jepang tidak ada yang baca Giant Killing. Ada sih paling sih satu orang, cuman dia juga udah jarang-jarang karena orangnya nggak terlalu Jepangan banget gitu, biasa aja gitu. Nah, ya di satu sisi tapi akhirnya ya ketika mau ngumpulin serinya mungkin ada yang kadang kalau hoki di e-commerce lu jual, ada yang jual murah gitu. Nah, dan di situ serunya juga, di situ lu berusaha nyari, berusaha ngelengkapin tuh menurut gue seru juga. Kayak gue Giant Killing tinggal berapa volume lagi. Ya ada sih yang misalnya ada yang jual tapi harganya nggak masuk akal gitu kan, itu anjir. Tapi ya gue berusaha untuk nyari lagi tuh ada semangatnya gitu untuk gue, karena gue suka banget sama serinya ya gue tetap pengen ngikutin. Ya udah di situ serunya sih menurut gue sih. Kalau buat lu gimana sih? Seru gak sih ngikutin seri-seri yang lo rani yang tadi udah lu ceritain gitu semuanya? hmm. Gue sih serunya karena satu sebenarnya, karena dia jalan terus. Hmm. Entah kenapa potensi gue untuk berteorinya lebih ada gitu, dan gue kan karena gue senang berteori dan mengarang indah jadinya ketika ada IP atau series yang jalan terus tuh gue senang aja gitu berteori dan ya itu tadi mengarang indah, dan ketika ternyata muncul gitu walaupun beda kesannya lebih seru aja. Jadi kalau Hmm. gue tuh alasan ngikutin panjang tuh selain ya tadi udah invest sama karakternya kah atau storynya gitu, karena gue menikmati proses itu sih berteorinya itu. Hmm. Hmm. Dan entah kenapa beberapa pun bikin sampai gue tertarik ke yang lainnya gitu, kayak tadi tentang era Victoria kah atau tentang alchemy gitu yang sebelumnya gue biasa-biasa aja, cuman gara-gara ngikutin seri Long Run itu jadinya gue tertarik untuk mendalami atau baca lebih dalam gitu soal era Victoria sama alchemy. Hmm. Itu sih Iya, entah iya. kenapa ngedorongnya ke sana sih. Iya, ya, ya, kayak gua kan baca Conan, kedorong buat baca Sherlock Holmes salah satunya. Mhm. Itu serunya juga itu di situ. Jadi misalnya ada seri long running yang lu ikutin dan dia ada referensi dari dunia asli, ya lu akhirnya bisa Ya, jadi tertarik nah, ke situ. Ya betul kayak betul. contoh lainnya Giant Killing. Itu kan referensinya bener-bener bukan, nggak, gue nggak bisa bilang sama persis karena zaman udah berubah ya. Tapi memang Mhm. referensi awalnya dari sepak bola di Jepang. Nama-nama klubnya pun cuma plesetan dari klub sepak bola asli di Jepang gitu. Nah itu lu kalau misalnya bisa jadi lu dengan baca Giant Killing lu jadi tertarik dengan sepak bola Jepang, bisa belajar dari Giant Killing gitu. Mhm. Atau kayak gue Iya iya benar. Detektif Conan yang punya referensi dari novel-novel terkenal, detektif terkenal, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Nah itu lu bisa jadi akhirnya oh gue penasaran nih. Bahkan kayak misalnya salah satu contohnya itu di Conan tuh ada kasus yang mana pembunuhan dengan nama yang berurut. Nah itu ngambil referensi dari novel Agatha Christie yang judulnya The ABC Murders, pembunuhan ABC. Oh, ah, Nah itu kan iya. lu bisa, oh emang kayak gimana ya si ceritanya, penasaran nih pengen tahu gitu, akhirnya lu cari bukunya Agatha Christie, kan bisa aja itu bisa menjadi yang ngikutin seri long running tuh salah satu serunya ya bisa jadi lu jadi punya referensi lain, akhirnya lu punya hal yang lu suka di luar itu, misalnya kayak ya
novel Sherlock Holmes, Agatha Christie itu kan di luar Jepangan. Bisa jadi lu jadi kayak gitu, kayak si Seiyu. Dia jadi tertarik dengan era Victoria. Itu kan di luar Jepangan gitu. Itu sejarah. Mhm. Ya, jadi ya mungkin kalau misalnya lu adalah nakama One Piece, banyak kan teorinya, banyak referensi luarnya juga gitu kan ya. Mhm. Bisa Betul, betul. jadi gitu. Apa lu jadi tertarik dengan hal-hal lain gitu kan. Atau kayak misalnya contoh sedikit ya, mungkin gua nggak tahu ini hitungannya kalau running apa enggak, Uma Musume lah. Mhm. Gara-gara Uma Musume kan waktu akhir Juli Indonesia Oh, Derby rame iya, iya, itu pacuan kuda iya, iya. yang akhirnya setelah 11 tahun ada Triple Crown lagi King Argentin. Itu Mhm. apa, kolom komentar live chatnya sarga.co yang nayangin pacuan kuda itu penuh dengan apa namanya, fansnya Umamusume. Uma Musume, playernya Uma Musume. Bahkan sampai ada yang datang nonton ke Bantul langsung bawa banner Uma Musume dari komunitas Uma Musume di sana. Oh ya? Kan iya, itu kan bisa jadi ya akhirnya sekarang misalnya jadi pacuan kuda jadi naik namanya karena game Uma Musume. Mhm. Kan ada bagusnya juga gitu. Atau kayak ya kayak gua, kayak Seiyu gitu yang jadi tertarik dengan hal yang ada di real life. Either itu sejarah kah atau seri atau kayak misalnya novel kah atau apa atau sepak bola kayak gua. Kan itu juga ya bagus aja gitu. Jadi lu nggak melulu harus tentang Jepangan hidup itu gitu. Mhm. Jadi di situ juga serunya. Kenapa ngikutin seri long running tuh di situ salah satu serunya juga. Lu jadi banyak tahu gitu. Oke, kita ini kayaknya termasuk yang paling lama juga ya untuk season ini ya pembahasannya karena banyak Iya, ternyata. iya, betul. Awalnya gua kira Aku kira bakal pendek sih. paling sejam, Iya. ternyata mau 2 jam guys. Nggak kerasa ya. Udah lah ya, kira-kira nggak ada lagi ya Mhm. yang mau disampaikan kan tentang seri IP atau seri long running. Kira-kira itu aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada seri atau IP long running yang masih jalan sampai sekarang, yang mau apa, mau kalian bagi kisahnya, atau kayak misalnya tadi kayak gua atau Seiyu yang gara-gara ngikutin seri itu kita jadi tertarik dengan hal yang ada di real life gitu kan. Boleh silahkan berbagi cerita kalian di kolom komentar. Oke. Sebelum berpamitan ya, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Pokashi Podcast karena nantinya kami ada konten-konten yang khusus di YouTube aja gitu. Terus juga jangan lupa follow, terus dengerin juga Pokashi Podcast di Spotify, Apple Podcast, YouTube Musik juga. Ada YouTube juga, silahkan bebas. Silahkan dengerin. Kalau misalnya kalau teman-teman suka, like, share, dan subscribe. Jangan lupa. Terus juga follow media sosial kami. Ada Instagram di @pokashi.podcast. Ini kalau untuk Instagram nih medsos yang lebih aktif ya. Lebih aktif karena kami kalau update berita bisa di Instagram. Terus juga kami punya media sosial lain, ada TikTok, Twitter atau X, dan juga Blue Sky di @pokashi_podcast. Nah ini mungkin belum bisa aktif banget, tapi nanti kita coba untuk diaktifin lah ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini, yang sudah mendukung kami selama ini. Gue Faiz Riunyan dan See you pamit. sampai jumpa lagi di episode Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye. 君の寂しげ